Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku dan hikmah iman kepada hari akhir. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus menunjukkan sikap atau perilaku yang menunjukkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir antara lain, meyakini bahwa beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban setiap muslim. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan bertaubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa dunia ini tidak abadi. Segala sesuatu pasti berakhir, termasuk kehidupan manusia dan alam semesta. Yang keempat adalah memperbanyak mengingat mati, karena kematian akan datang menghampiri semua makhluk hidup secara pasti. Yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah agar senantiasa mendapatkan bimbingan dan kekuatan dalam mengamalkan keinginan terhadap hari akhir. Dan yang terakhir adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti memiliki manfaat atau hikmah bagi yang mengamalkannya kepada umat Islam, sehingga pasti akan memberikan kebaikan bagi yang mengamalkannya. Beberapa hikmah beriman kepada hari akhir antara lain. Yang pertama, menjadikan seseorang senantiasa berhati-hati dan waspada dalam bersikap, berucap, dan berperilaku sehingga terjaga dan perbuatan keji dan munkar. Yang kedua adalah menjadikan seseorang selalu berusaha agar hidupnya berada dalam kebenaran dan lindungan Allah. Selanjutnya adalah mendapatkan keuntungan ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah menjadikan seseorang menyadari pentingnya kehidupan akhirat. Yang terakhir adalah menjadikan seseorang memiliki kesempatan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, selain itu kita akan belajar masuk ke apa sih yang dimaksud dengan hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi, hari kiamat pada dasarnya selain dapat diketahui melalui penjelasan yang telah difirmankan Allah maupun disabdakan Rasulullah SAW, juga dapat diketahui melalui tanda-tanda akan berakhirnya alam semesta berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun pengertian hari kiamat menurut ilmu pengetahuan antara lain yaitu yang pertama, menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau cause catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka, gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi yang berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala atau hancur. Yang kedua adalah menurut teori fisika. Letak matahari kira-kira 150 juta kilometer dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit, itu ada 20 detik. Nah, selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer dan sama dengan 6222 160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari yang dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya adalah 5,7 kali 1027 kalori atau sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Yang terakhir adalah bukti indrawi terjadinya hari akhir.
yakni Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel dan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Kemudian adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Itu juga termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.